Perbankan ribawi menghancurkan ketahanan ekonomi negara. Apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Sistem perekonomian dunia saat ini yang berbasiskan ribawi telah berdampak menyumbang inflasi dan berbanding terbalik dengan Industrial Production Index yang mengakibatkan melemahkan sektor real dan merugikan perekonomian. Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan berupaya agar sistem perbankan tidak ambruk akibat meningkatnya kredit bermasalah, gejolak pasar keuangan, dan wabah COVID-19 yang berpotensi meluluh lantakkan sistem perbankan, mengingat skalanya yang global dan menghantam seluruh sektor perekonomian dan sisi produksi dan konsumsi sekaligus. Melalui Perpu Nomor 1 2020, pemerintah dan KSSK melakukan berbagai relaksasi kebijakan dan memberikan banyak stimulus untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan di tengah hantaman pandemi COVID-19. Stimulus dan relaksasi kebijakan yang diberikan antara lain penurunan suku bunga acuan, meningkatkan intensitas triple intervention untuk menjaga nilai tukar, menurunkan giro wajib minimum, memperpanjang tenor repo surat berharga negara, serta melonggarkan penilaian kualitas kredit dan aturan restrukturisasi kredit. Dilansir dari Kompas.com, beberapa hari yang lalu, Badan Anggaran DPR RI mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencetak uang hingga 600 triliun rupiah. Like in dire straits, hal tersebut tentu akan membuat ketahanan ekonomi negara sangat lemah di sektor real. Menebar pinjaman dengan suku bunga rendah, para pengusaha digiring untuk ambil jebakan riba, menutupi cash flow yang ambyar. Tak bisa dibantah bahwa sistem ekonomi ribawi akan menggerogoti sendi-sendi ekonomi masyarakat dan negara. Sistem ini menjajah, menguasai suatu negara melalui utang, melalui penguasa sistem kapitalis, segelintir elit global yang mencengkrangkan kaki-kaki kekuasaan melalui utang riba. Sehingga akan bermunculan negara yang akan mengalami kebangkrutan dan kedaulatan negaranya terancam. Pada Januari 2020, utang luar negeri Indonesia sebesar 410,8 miliar US dollar dengan bunga utang yang harus dibayar mencapai 295 triliun rupiah. Bank Deutsche menyita 20 ton emas Venezuela setelah gagal dalam perjanjian swap pemberi pinjaman terbesar Jerman. Deutsche Bank telah mengambil alih 20 ton emas milik Venezuela sebagai jaminan setelah Caracas gagal menjalankan perjanjian swap emas senilai 750 juta US dollar. Pemerintah Uganda kini terancam kehilangan aset negara utamanya kepada China karena meningkatnya pinjaman dari pemerintah China yang sangat besar. China dalam upaya mengambil alih aset utama Uganda daripada utang yang belum dibayar. Juga pada September 2018, African Stand melaporkan bahwa China mengambil alih perusahaan listrik negara Zambia dan Bandara Internasional Kenneth Kaunda atas utang yang tidak dibayar menjadi masalah di Afrika, meskipun ada penolakan pemerintah. Permasalahan di atas sebenarnya tidak pernah terjadi kalau sistem ekonomi Islam diadopsi dalam sistem ekonomi negara, karena nilai uang tidak akan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat bunga real, sebab ekonomi Islam tidak mengenal sistem bunga ribawi. Dunia pun mengarah pada kekuatan ekonomi Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini telah terjadi kebangkitan intelektual dan politik di dunia Islam. Bahkan para peneliti barat pun berkesimpulan bahwa bangkitnya Islam dan khilafah adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Islam sebagai ideologi universal yang memiliki sistem kehidupan dianggap layak untuk menggantikan posisi kapitalisme.